Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rere Alia, siswi SMK dari Pondok Pesantren Anida Garut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang abniyatul masadir. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyahu bi ulumihi. Amin ya Allah. Nah, setelah sebelumnya kita sudah mempelajari tentang isim fa'il, kemudian isim maf'ul, dan juga isim masdar, yang mana isim-isim tersebut menyerupai pada fi'ilnya. Nah, dan sekarang kita akan belajar tentang abniyatul masadir, bentuk-bentuk dari isim masdar. Nah, setelah kita mempelajari bab ini, di bab selanjutnya ada penjelasan tentang abniyah isim fa'il, isim maf'ul, dan juga sifat musyabbahah. Nah, bentuk-bentuk dari isim masdar ini dia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada yang dipengaruhi dari apakah ini sulasi ataukah rubai. Ada juga yang dari segi apakah ini fa'ala, fa'ula yang lazim ataukah juga fa'ila. Kemudian ada juga yang dipengaruhi apakah ini fi'il yang lazim ataukah muta'addi. Nah, sebelum kita mempelajari ini, kita juga harus mengetahui bahwa bentuk-bentuk dari isim masdar ini terbagi menjadi dua bagian. Ada yang sama'i, ada juga yang kiasi. Nah, isim masdar yang sama'i itu sesuai dari pendengaran orang Arab, sedangkan yang kiasi itu sesuai pada tasrifan atau kiasannya. Kemudian, isim masdar yang dia itu dari fi'il sulasi kebanyakan masuk pada yang sama'i. Apabila yang goir sulasi bisa itu rubai, humasi atau sudasi, masuknya kebanyakan pada yang kiasi. Nah, kita lihat yang pertama, wazan fa'ala. Nah, wazan fa'ala dipisahkan dulu. Wazan fa'ala ada yang muta'addi, ada juga yang lazim. Nah, fa'ala yang muta'addi, isim masdarnya itu masuk pada wazan fa'lan. Contohnya, nasoro yansuru nasron. Kemudian doroba yadribu dorban. Nah, masuk pada wazan fa'lan. Kemudian ada wazan fa'ila. Nah, wazan fa'ila dipisahkan juga. Fa'ila yang dia itu berwazan yang lazim masuk pada wazan fa'alan isim masdarnya. Seperti contohnya fariha, fariha yafrohu farohan. Kemudian jawiya yajwa jawan. Kemudian ada juga syalila yashlalu shalalan atau shalan. Kemudian ada juga wazan fa'ala. Apabila tadi wazan fa'alanya ini dia muta'addi, dan sekarang fa'ala yang lazim. Nah, fa'ala yang lazim isim masdarnya itu masuk pada wazan fu'ulan. Seperti contohnya qa'ada, masdarnya adalah qu'udan. Nah, kemudian juga jalasa, jalasa yajlisu julusan. Ini adalah wazan fa'ala yang dia itu lazim, tidak mempunyai maf'ul. Kemudian ada juga wazan fa'ala, dia masuk pada wazan fu'ulan ini apabila tidak wajib masuk pada wazan fi'alan. Nah, kita lihat baitnya. Tadi wazan fa'ila yang lazim, isim masdarnya fa'alan. Nah, ini tuh menjelaskan tentang isim masdar ya, bukan masdar. Apabila isim masdar ini ala hasabil mauqi, jadi tergantung pada mahalnya masing-masing. Apabila jadi mubtada bisa saja dia itu bermahal rofa, dan apabila menjadi majrur bisa saja dia itu bermahal jar. Kemudian wazan fa'ala. Nah, wazan fa'ala yang lazim seperti contohnya qa'ada masuk pada wazan fu'ulun. Nah, di sini musannif mencontohkan lafaz goda, masdarnya guduwan. Kemudian ada juga wazan fa'ala, dia itu masuk pada wazan fu'ulun apabila tidak wajib berwazan fi'alan, kemudian fa'lanan, kemudian juga fu'alan. Nah,
kita lihat contoh wazan fa'ala yang mana dia itu masuk pada wazan fi'alan apabila fi'ilnya itu bermakna imtina, melarang. Contohnya aba. Aba di sini menolak, masdarnya masuk pada wazan fi'alan yaitu ibaan. Kemudian ada juga yang fi'ilnya itu berwazan fa'ala yang lazim, masdarnya masuk pada wazan fa'lanan apabila fi'ilnya itu dia bermakna taqallub. Taqallub itu artinya berputar, seperti contohnya topa yatupu taufanan. Nah, taufan itu artinya berputar. Kemudian ada juga wazan fa'ala, dia itu masuk pada wazan fu'alan masdarnya apabila fi'ilnya itu bermakna lidah, penyakit ataupun saut, suara. Seperti contohnya zakama. Nah, zakama ini artinya pilek, masdarnya yaitu zukaman, fu'alan. Kemudian juga ada lafaz sa'ala. Nah, sa'ala artinya ini batuk, masdarnya mengikuti pada lafaz su'alan, fu'alan sama. Sa'ala ini dia bermakna lidah, penyakit. Kemudian ada juga yang masuk pada wazan fa'ilun. Nah, yang masuk pada wazan fa'ilun, dan ini fi'il yang bermakna sair, berjalan, dan juga yang bermakna saut, suara. Contohnya zamala. Zamala ini artinya sama dengan zahaba. Nah, masdarnya mengikuti wazan fa'ilan yaitu zamilan. Kemudian ada juga lafaz sohala. Nah, lafaz sohala masdarnya yaitu sohilan, mengikuti wazan fa'ilan. Kemudian tadi sudah membahas tentang fa'ala, fa'ila, dan juga fa'ala yang lazim. Nah, selanjutnya di sini musonif akan membahas tentang wazan fa'ula, yang dimana wazan fa'ula ini dia sudah pasti lazim, tidak ada yang muta'adi. Nah, wazan fa'ula, fu'ulatun, fa'alatun, li fa'ula, ini isi masdarnya ada yang masuk pada wazan fu'ulatun, ada juga yang masuk pada wazan fa'alatun. Seperti di sini contohnya lafaz sahula dan juga lafaz jazula. Nah, lafaz sahula contohnya sahula masuk pada wazan fulatun, suhulatun. Kemudian ada juga lafaz jazula. Jazula masuk pada wazan fa'alatun, jadi jazalatun atau jazalatan. Nah, kemudian wa ma'ata mukhalifan lima mado fababuhun naklu kasuhtin warido. Dan juga perkara, maksud perkara di sini adalah kalimat yang mana dia datang mukhalifan lima mado, berbeda dari perkara yang sudah tadi dijelaskan, yaitu tadi masdar ada yang masuk pada wazan fa'alan, kemudian juga pada wazan fu'ulan, kemudian wazan fi'alan, fa'lanan, fu'alan. Nah, ada juga pada yang wazan fa'ilan apabila ada masdarnya itu dia tidak sesuai dengan yang tadi dijelaskan. Nah, itu adalah masdar yang samai, sesuai pendengaran dari orang Arab. Seperti contohnya suhtin. Lafaz suhtin ini mengikuti wazan fu'lan. Nah, ini tidak ada, tadi musonif tidak menjelaskannya. Kemudian juga ada lafaz ridon, rodia, yardo, ridon. Nah, lafaz rodia ini yang merupakan fiilnya itu dari wazan fa'ila yang lazim, dia seharusnya masuk pada wazan fa'alan apabila kiasinya. Nah, namun di sini masuknya pada wazan fi'lan. Ini disebut masdar yang samai, sesuai dengan pendengaran orang Arab. Kemudian wa ghairu di salasatin makisun masdaruhu kaqadisi taqdisu. Nah, dan selain dari salasatin, maksudnya salasatin ini adalah fi'il yang mana hurufnya itu ada 3 atau sulasi. Makisun itu kebanyakan masdarnya itu
kiasi, seperti contohnya qaddasa yuqaddisu takdisan. Nah, qaddasa ini adalah fi'il yang rubai 4 huruf. Qaddasa yuqaddisu takdisan, masdarnya lafad takdisan. Kemudian juga wazakihi tazkiyatan wajmila, ijmala man tajamulan tajamula, dan juga zakihi. Nah, zakihi ini asalnya zakka yuzaki dan masdarnya tazkiyatan. Kemudian juga ada ajmala, ajmala yujmilu ijmalan. Kemudian ada juga dari lafaz tajammala, tajammala yatajammalu tajammulan. Kemudian wasta'id isti'adzatan summa akim iqamatan wa ghaliban dzata lazim. Nah, dan juga ada lafaz dari ista'id. Ista'id ini fi'il amarnya ya, apabila fi'il madinya ista'adza dari ajwab waw. Nah, masdarnya menggunakan lafaz isti'adzatan. Kemudian akim, asalnya aqoma yukimu iqomatan. Nah, iqomatan ini adalah masdarnya dari lafaz aqoma sama ajwab waw. Wa ghaliban dzata lazim. Nah, dan ini galibnya dia wajib menggunakan t. T di sini adalah sebagai iwad. Nah, seperti contohnya isti'adatan asalnya istiwadan. Nah, ini wawu dia digantikan pada alif, jadi isti'adatan. Nah, yang asalnya isti'adan ditambahkan t sebagai mengganti dari waw yang dibuang tadi, maka dibaca isti'adatan. Kemudian aqoma yukimu asalnya ikwaman. Nah, harkat waw dia dipindahkan pada qaf, kemudian wawnya dibalikan pada alif, dibaca ikoman, ditambahkan t sebagai pengganti dari waw yang tadi. Kemudian wa mayalil akhiru mudda waftaha maka sritil wisani mimaftutiha. Dan juga, nah, ini menjelaskan tentang masdar yang mana akhir, wa mayalil akhir, kalimat yang mana dia itu berhubungan dengan yang akhir, seperti contohnya dari in kasaro kita buat masdar menjadi in kisaron. Nah, kalimat yang berhubungan dengan akhir, maksudnya di sini lafadzanya ini dia mudda waftaha, panjangkanlah kemudian juga patahkan. Nah, artinya tadi in kasaro, jadi in kisa dibaca panjang dan juga patah ron. Kemudian maka sritil wisani mimaftutiha, dan juga huruf yang mana dia itu berhubungan dengan yang kedua, seperti tadi contohnya in kasaro. Dia in kasaro, huruf yang berhubungan dengan kedua ini adalah kaf. Asalnya difathahkan apabila dalam fi'il madinya. Apabila pada isi masdarnya, maka dia dikasrohkan, jadi dibaca in kisaron. Ijtama'a ijtima'an. Huruf yang sebelum akhir dibaca fathah dan juga panjang. Huruf yang ketiga atau yang berhubungan dengan yang kedua ini dibaca kasroh. Dan huruf yang mana dia itu sebelum akhir dibaca panjang dan juga fathah. Kemudian juga yang pilwasani, artinya ini huruf yang ketiga yang asalnya pada fi'il madinya dibaca fathah, kemudian pada masdarnya dia dibaca kasroh.
ini adalah aturan dari fiil yang diawali oleh hamzah wasol, seperti contohnya lafaz istofa. Nah, istofa ini asalnya istafaya, sofaya, masuk pada wazan ifta'ala dibaca istafaya. Nah, dikarenakan pak fiilnya ini adalah huruf itbaq, maka tak penambahnya dia dibalikan menjadi to, dibaca istofa. Ini adalah keunikan dari wazan ifta'ala. Kemudian lafaz istofa yang diawali dengan hamzah wasal ini semuanya ada 12, dimulai dari inkasar, ijtama'a, ihmarra, kemudian istakhraja, isausaba, ijlaw, wada, ihmarra. Itu dari yang sulasi. Ada juga yang dari rubai, contohnya ikhronjama, ikansasa, islanko, iksya'arro, dan juga itma'ana. Itu yang diawali oleh hamzah wasal. Kemudian wadummama yarba'u fi amsali qad talam lama, dan juga domahkanlah kalimat yang keempat seperti pada perumpamaan lafaz talam lama. Nah, talam lama ini adalah mulhaq dari rubai mazid warna 1, mulhaq yang ketujuh. Nah, talam lama ini apabila dia diubah menjadi masdar, talam lama ya talam lamu, talam luma. Huruf yang keempatnya dia dibaca domah. Artinya yang semisil dari talam lama ini adalah fiil yang mana dia itu diawali oleh t mutawa'ah. Nah, ini khusus pada yang humasi, 5 hurufnya, dimulai dari takallama, taba'ada, kemudian masuk pada rubai, tadahroja, tajal baba, tajawroba, tasyaitona, tarohwaka, tasalko, tajal jala, takol nasa, dan juga tamaskana. Semuanya huruf yang keempatnya didomahkan. Kemudian fi'lalun au fa'lalatun li fa'lala waj'al makisan sanian la awala. Nah, dan juga fi'il yang mana dia itu berwazan fa'lala, dahroja, itu masdarnya masuk pada wazan fi'lalun dan juga fa'lalatun. Seperti contohnya dahroja, dihrojan, atau dahrojatan. Namun waj'al makisan sanian la awala, dan jadikanlah makisan masdar yang kiasi sanian pada yang kedua. Nah, di sini musonif menulis antara lafaz fi'lalun dan juga fa'lalatun ini, yang keduanya adalah wazan fa'lalatun. Artinya wazan fa'lalatun ini adalah kiasi, sedangkan yang fi'lalun dia ini adalah samai. Tadi contohnya mauzunnya itu dakhroja, dakhroja yudakhriju, dakhrojata wa dikhrojan. Nah, dakhrojatan dia adalah masdar yang samai, sedangkan dikhrojan dia masdar yang kiasi. Begitu juga dengan mulhaq dari dakhroja, sama, yang mengikuti pada wazan fa'lalatun ini kiasi, sedangkan yang mengikuti pada wazan fi'lalun ini samai. Kemudian li fa'alal fi'alu wal mufa'alah wa ghairu ma maros samau adalah. Nah, dan juga ada untuk wazan fi'il madinya itu lafaz fa'ala. Nah, yang fi'il madinya masuk pada wazan fa'ala, masdarnya itu ada fi'alan dan juga mufa'alan. Contohnya mauzunnya qatala yuqatilu, muqatalata wa qitalan. Nah, ini adalah masdar dari wazan fa'ala, sulasi mazid warna 1 bab yang ketiga. Kemudian selain dari kalimat yang tadi sudah disebutkan, seperti contohnya ada yang masuk pada wazan fi'lalun, fa'lalatun, kemudian ada yang masuk pada aturan yang diawali oleh hamzah wasal dan juga ta mutawa'ah, itu semuanya disebut masdar yang samai. Nah, kemudian
wa fa'latun limarrotin kajalsah wa fi'latun lihayatin kajilsah. Nah, dan juga di 2 bait terakhir ini musonif menjelaskan tentang masdar marroh dan ada juga masdar hayat. Nah, masdar marroh ini wazannya mengikuti wazan fa'latun. Contohnya jalsatan atau jalsatun. Nah, ini adalah masdar marroh. Kemudian ada juga masdar hayat. Nah, masdar hayat ini masuk pada wazan fi'latun. Seperti contohnya jilsatan. Nah, kemudian ini adalah aturan untuk yang sulasi. Lalu bagaimana apabila masdarnya itu memang sudah memiliki te marroh? Wa fa'latun limarrotin kajalsah wa fi'latun lihayatin kajilsah. Dan juga wazan fa'latun dia ini untuk marroh. Maksud marroh di sini adalah masdar yang menunjukkan pada bilangan. Contohnya dorobtu zaidan dorbatan. Saya memukul Zaid dorbatan 1 pukulan. Atau di sini musannif mencontohkan lafaz jalsatan. Nah, itu untuk masdar yang marroh, menunjukkan bilangan. Kemudian apabila saya memukul Zaid 2 pukulan, maka dorobtu zaidan ditasniahkan jadi dorbataini. Kemudian apabila pukulannya itu beberapa kali, maka di jamak muannas salimkan. Contohnya dorbatin. Nah, itu untuk masdar yang marroh mengikuti wazan fa'latun. Kemudian ada juga untuk masdar hayat. Nah, masdar hayat dia mengikuti wazan fi'latun. Contohnya lafaz jilsatan. Nah, hayat ini seperti kalau kita mencontohkan dorobtu zaidan dirbata amrin. Memukul saya pada Zaid seperti pukulan Umar. Nah, ini hayat pada tingkah. Kemudian apabila masdar hayat dia tidak bisa ditasniahkan ataupun juga dijamakkan. Lalu bagaimana apabila tadi seperti lafaz jalsah, kalimat lain yang sudah memiliki tak namun tak tersebut bukan tak marroh, seperti contohnya rahmatan atau nikmatan. Kemudian ingin dibuat masdar marroh, maka itu ditambahkan adad, seperti contohnya apabila lafaz nikmatan. Nah, tak di sini dia bukan tak marroh, namun tak di sini adalah tak yang asli, masdar dari lafaz nikmatan. Nah, apabila dia ingin dibuat masdar marroh, maka ditambahkan adad, yaitu wahidatan. Nah, ini untuk kalimat yang mana dia itu sudah memiliki T. Nah, tadi fi'il yang dia itu dibuat menjadi masdar marroh mengikuti wazan fa'latan dan juga dibuat menjadi masdar hayat mengikuti wazan jilsatan atau fi'latan. Itu untuk yang fi'il sulasi yang hurufnya itu ada 3. Apabila yang lebih dari 3 seperti ada 4, 5 atau 6, atau fi'il yang ghair sulasi ini juga sama bital marroh menggunakan te marroh, seperti contohnya akroma yukrimu ikroman, ikromatan. Kemudian yang 5 huruf inkasaro yankasiru inkisaron, jadi inkisarotan. Kemudian yang 6 huruf istakhroja yastakhriju istikhrojan, jadi istikhrojatan, bital marroh. Nah, kemudian apabila pada masdar yang hayat dari ghair sulasi ini dia seperti contohnya lafaz himroh. Himroh ini asalnya tamaro, fi'il sulasi mazid warna 2 bab 2. Nah, dia dibuat menjadi masdar hayat kembali ke sulasi jadi khimrotan. Nah, ini dia hukumnya itu syad atau
jarang. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.